Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurlis, NIM 17010159. Saya mahasiswa dari S1 Ilmu Keperawatan Stikes Dr. Subandi Jember. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara konseling pravisiti pada pasien pengguna nafza untuk dilakukan tes HIV begitu. Untuk kelanjutannya silakan saksikan video dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya perawat Nurlis. Di sini saya perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7.00 sampai jam 13.00 siang nanti. Sebelumnya tujuan saya kesini yaitu adalah ingin melakukan tindakan konseling pravisiti untuk pasien HIV, pravisiti buat pasien HIV begitu. Sebelumnya Bapak boleh perkenalkan diri dulu dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Mat Saleh. Biasa dipanggil nama siapa Pak? Mat. Mat ya. Ya. Alamat? Alamatnya Pangkalan Banteng. Oke. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahirnya Jember. Tanggal 27 Agustus 1995. Oke. Jadi Bapak dipanggil nama Bapak Mat. Mat ya? Ahmad atau Mat gitu ya? Mat. Oke. Baik Pak, di sini saya ingin menjelaskan dulu prosedurnya. Jadi untuk konseling pravisiti buat pasien yang hendak melakukan untuk tes HIV itu harus memahami terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan VCT, kemudian apa yang dinamakan dengan HIV seperti itu. Jadi nantinya Bapak ketika sudah melakukan tindakan pengecekan atau tes, Bapak itu tidak kaget melihat hasilnya. Maksudnya itu bisa memahami dari hasil tersebut, gitu ya Pak ya. Baik, langsung saja saya jelaskan. Ini Pak, mohon maaf, ini ada leaflet. Bapak bisa baca sambil saya jelaskan ya Pak ya. Jadi begini Pak, tujuan konseling itu sifatnya rahasia. Maksudnya sifat rahasia itu jadi Bapak tidak perlu ragu lagi, tidak perlu khawatir akan kerahasiaan Bapak nantinya ketika sudah mendapati hasil atau saat ini begitu ya. Maksudnya rahasia itu, jadi rahasia itu hanya buat kebutuhan medis saja, kebutuhan medis laboratorium. Jadi kerahasiaan itu cukup dengan Bapak, saya, dan pastinya kepercayaan masing-masing gitu ya Pak ya. Baik. Jadi di sini Pak boleh dibaca dulu ini. Kelompok yang beresiko tertular HIV. Jadi kelompok yang beresiko itu yang pertama yaitu adalah penjajah seks. Nah, penjajah seks ini spesifiknya itu bukan kepada orang yang bekerja sebagai kupu-kupu malam. Nah, yang kita ketahui kan biasanya kupu-kupu malam ya Pak ya, begitu. Jadi spesifiknya di sini itu bisa saja orang biasa, tetapi dia itu suka berganti-ganti pasangan seperti itu. Jadi bisa dikatakan penjajah seks. Nah, itu kelompok yang beresiko. Kemudian yang kedua itu ada pengguna narkoba. Nah, pecandu narkoba itu bisa dikatakan di sini beresiko. Tetapi pecandu narkoba yang beresiko di sini itu adalah termasuk jenis narkoba yang disuntikan seperti itu. Termasuk kelompok yang beresiko. Kemudian yang ketiga yaitu adalah yang memang kerjaannya itu adalah seperti kupu-kupu malam begitu. Jadi dia termasuk kelompok beresiko yang tertular dengan HIV begitu ya Pak ya. Kemudian sebelumnya kalau boleh tahu Bapak setelah saya jelaskan tadi ada beberapa kelompok yang beresiko, Bapak ini termasuk kelompok yang mana? Adakah Bapak ini termasuk dalam kelompok tersebut? Ada. Termasuk yang mana Pak? Yang nomor 2, narkoba. Yang narkoba. Boleh Bapak ceritakan dulu sehingga Bapak dulunya bisa pecandu narkoba, kemudian Bapak jenis narkoba yang seperti apa dulu? Ya, pertama tuh nyoba-nyoba aja sih. Ajak teman. Ada masalah pisah sama istri. Habis itu teman ngajak-ngajak. Iya. Kemudian Pak? Habis itu ya pertama dari pil. Habis itu yang menghisap. Terus yang terakhir tuh suntik. Nah, habis itu yang nyamannya disuntik itu. Oh begitu. Jadi Bapak dari jenis-jenis narkoba ini mulai dari yang pil, kemudian yang dihisap, kemudian yang disuntikan itu sudah semua ya Pak. Cuma yang paling sering itu yang disuntikan. Oke. Jadi Bapak dari sini saja sudah termasuk dari kelompok yang beresiko yang sudah saya jelaskan tadi ya Pak ya. Karena dari pengguna narkoba yang disuntikan tadi. Jadi gini Pak.
Saya ingin menjelaskan secara singkat dulu kenapa pengguna narkoba yang disuntikan itu termasuk dalam kelompok yang berisiko tertular HIV tadi itu. Jadi begini, misalkan nih di dalam tempat Bapak itu ketika Bapak melakukan penasung atau suntikan narkoba tadi, ada teman Bapak yang sudah positif HIV begitu. Kemudian suntiknya itu dibuat gantian, kan biasanya dibuat gantian ya Pak ya? Gitu. Biasanya dibuat gantian. Nah, maka secara tidak langsung, secara garis besar itu Bapak bisa tertular dari teman Bapak tadi karena sudah bergantian jarum tadi begitu. Dari situ sudah paham Pak? Sudah paham ya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan secara singkat penyakit itu tuh gejalanya seperti apa. Jadi untuk penyakit itu gejalanya itu kalau misalkan masih stadium awal, jadi ada macam-macam stadiumnya ya Pak ya. Dari stadium awal, stadium 2, stadium 3 sampai stadium 4 nanti. Kalau stadium awal ini itu gejalanya itu seperti manusia biasa seperti ini. Misalkan seperti Bapak ini kan masih anggapannya masih sehat saja ya Pak ya, karena Bapak ini terlalu kecanduan oleh narkoba tadi, jadi sedikit pucat kelihatannya begitu. Jadi gejalanya seperti itu. Biasanya kalau masih stadium awal sampai 2 itu masih biasa saja seperti biasa. Tapi kalau sudah stadium akhir 3 atau akhir, dia itu gejalanya itu bisa sampai komplikasi terhadap penyakit yang lainnya seperti itu Pak ya. Gitu. Jadi penyakit ini itu disebabkan oleh virus yang akan menetap yang bercampur dengan darah kita di dalam tubuh seperti itu. Kemudian untuk proses penularannya tadi kan kalau misalkan dari penasun, saya lebih spesifiknya ke penasun ya Pak ya, karena Bapak termasuk ke situ. Penasun itu jadi seperti itu. Penularannya dari jarum suntiknya itu yang sudah dipakai, misalkan dari teman Bapak, kemudian dipakai Bapak begitu. Jadi terus seperti itu. Misalkan nih teman Bapak itu tadi sudah positif. Teman Bapak ini memakai yang pertama, dipakai oleh 4 orang teman-temannya, begitu termasuk Bapak. Maka ketiga orang ini termasuk 4 dari yang menularkan tadi itu bisa dikatakan akan positif begitu atau reaktif, begitu ya Pak ya. Kemudian untuk VCT, untuk klinik VCT ini Bapak bisa lakukan setiap kali di tempat atau tempat-tempat terdekat Bapak, bisa di rumah sakit atau puskesmas kalau yang sudah menyediakan layanan begitu. Jadi ketika Bapak ingin melakukan tes ini, Bapak itu bisa melakukan VCT dulu atau voluntary counseling testing, gitu ya Pak ya. Jadi tujuannya supaya tadi Bapak ketika sudah melakukan tes di laboratorium, Bapak itu tidak kaget akan hasilnya, tapi bisa memahami akan hasilnya tersebut, gitu ya Pak ya. Baik, dengan Bapak angkat tadi ya Pak ya. Jadi begini Pak, setelah kita melakukan konseling tadi antara saya dengan Bapak jadi dari sini saya anjurkan tidak perlu takut. Maksudnya tidak perlu takut, tidak perlu takut untuk rahasianya itu ditemukan oleh banyak orang gitu ya Pak. Jadi di sini itu sistem dari VCT yaitu adalah kerahasiaan terjamin antara pasien dengan saya begitu, dengan petugas kesehatan begitu ya Pak ya. Di sini mengapa saya menjelaskan tidak diperkenankannya nanti Bapak untuk melakukan penasung kembali. Jadi selain pemakai narkoba itu dilarang karena bikin efek sampingnya pada klien itu nanti kecanduan begitu ya Pak, itu kan tidak bagus untuk kesehatan begitu. Jadi efek yang kedua yaitu adalah untuk memutus rantai penularan selanjutnya, penularan HIV selanjutnya pada yang lainnya begitu ya Pak ya. Jadi misalkan saja ya Pak ya, misalkan Bapak nanti sudah positif, misalkan Bapak positif, kemudian Bapak masih menggunakan dengan teman-temannya, kan kasihan Pak sama yang lainnya, bisa tertular juga begitu ya Pak ya. Baik, Bapak tidak perlu takut ketika nanti melakukan tes di laboratorium. Bapak hanya menuruti saja oleh anggota medis yang akan melakukan penanganan. Bapak hanya mengikuti prosedur. Apabila didapati hasilnya sudah ada dari laboratorium, Bapak saya harap bisa terima dan bisa melakukan kegiatan sebelumnya dengan Bapak bisa melakukan kegiatan seterusnya ini dengan kebiasaan yang sebelumnya begitu. Tapi di dalam artian bukan kebiasaan menggunakan narkoba ya Pak. Saya harapkan Bapak bisa berhenti menggunakan
narkoba itu juga ya Pak ya, supaya memutus rantai penularan pada pasien HIV juga begitu. Nah dari sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Nggak ada. Terkait untuk pemeriksaannya nanti, untuk tes HIV-nya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Atau ada yang belum jelas di sini? Udah jelas semua. Sudah jelas ya Bapak Ahmad ya? Iya. Bapak Ahmad yang tadi Pak ya? Mat Saleh. Iya Mat Saleh ya. Oke. Bapak Mat Saleh, karena sudah selesai konselingnya kita, nanti Bapak bisa melakukan tesnya langsung ke laboratorium begitu. Untuk hasilnya nanti Bapak bisa ketahui dengan anggota medis, tenaga medis yang bertugas di laboratorium. Kemudian misalkan Bapak nanti mau konsul lagi, ada sesuatu yang kurang dimengerti, Bapak bisa datang lagi ke saya. Saya bertugas di Polri ini dari jam 7.00 sampai jam 13.00 sampai 1 minggu ke depan ya Pak ya. Ya. Begitu. Baik, karena waktunya sudah cukup 15 menit, saya rasa udah saya cukup bisa ya Pak ya. Iya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian dari saya. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Baik, sekian video konseling Pravicity pada pengguna nafsa atau penasun dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maafnya sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.